syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan demo dari Rumah Cantik Sehat Wani. Atas nama panitia kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menambah wawasan bagi kita semua tentang bagaimana BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan jaminan perlindungan dan juga bagaimana Rumah Cantik Sehat Wani bisa memberikan motivasi untuk para ibu bangsa yang aktif berkarya. Baik, hadirin yang berbahagia, kami mohon untuk dapat berdiri sejenak untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Ibu Bangsa. Indonesia Raya, merdeka.
kami berkumpul dalam rangkaian acara pembukaan pelatihan sosialisasi BPJS dan Rumah Cantik yang disediakan oleh DP Kowani. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Limpahlah kepada kami yang hadir di majelis ini, di kantor Kowani yang tercinta, kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi pada pagi ini. Ya Rob yang Maha Pengasih dan Maha Pilih Kasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta korbankanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan pelatihan ini. Apungkanlah pengetahuan dan segarlah pemahaman kami agar dapat mengerti hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Rabb yang Maha Penguasa atas, hanya kepadamu-lah kami berbakti dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan pinta hamba-Mu. Engkau Maha mendengar lagi Maha pengampun. Ampunlah dosa dan kesalahan ayah bunda kami, kesalahan para pemimpin kami dan pendahulu kami, dan hanya kepadamu-lah kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanallah bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amelia. Terhormat Ibu Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Malinda Puteh. Serta ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Linda, waktu Ibu Linda masih ada di Cina, kami sudah menyelenggarakan 2 kali sosialisasi webinar mengenai rumah sakit dan sehat. Nanti akan kami laporkan secara khusus offline saja sudah seperti apa, karena cita-citanya rumah sakit dan sehat ini akan membuat 1000 entrepreneur baru Ibu. Tapi walaupun didirikan kemarin bulan September sampai sekarang belum tercapai 1000 itu, namun sudah sebagian gitu ya. Dan maka dari itu kita sosialisasi. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami ketemu dengan tim dari BPJS Ketenagakerjaan di Tangerang. Kebetulan cari yang tidak ganjil genap, cari yang tidak macet, jadi arahnya melawan arus ke Tangerang. Jadi kami datang ke Tangerang untuk membicarakan hal itu, dan ternyata BPJS Ketenagakerjaan ini punya program bagus banget untuk semua organisasi yang ada di Indonesia. Walaupun ibu-ibu sudah bukan tua ya Bu, saya nggak mau dibilang tua. Walaupun umur saya sudah banyak, tapi saya tidak mau dibilang tua. Jadi sudah senior, namun masih bisa berkarya, dan itu perlu perlindungan juga. Kemudian waktu itu kita bicarakan mengenai semacam tabungan begitu ya, namun tidak besar-besar Bu. Jadi kita bukan memikirkan tabungan yang gede-gede gitu ya. Dan itu ternyata bermanfaat juga. Jadi kalau sampai suatu saat kita tidak ada begitu ya, itu BPJS yang akan mengurusi untuk ongkos-ongkosnya gitu. Itu ya Pak, tabungannya bisa seperti itu gitu. Jadi nanti kalau saya cerita panjang lebar nanti tidak selesai-selesai, dan saya mohon dengan sangat ibu-ibu semua mendengarkan dengan seksama gitu ya, apa-apa yang akan disampaikan, supaya jalan ibu ke sini itu kan pakai ongkos ya, walaupun jalan kaki kan ongkos tenaga juga gitu. Jadi supaya bermanfaat semuanya nanti. Jadi
mohon maaf untuk didengarkan dengan baik begitu. Dan nanti terima kasih kepada Ibu Yus yang pagi hari ini juga sudah menyempatkan diri ini bersama timnya. Jadi ibu-ibu nanti bisa belajar bagaimana cara merawat diri, merawat kesehatan badan dengan baik supaya panjang umur ibu-ibu gitu. Jadi mungkin ibu-ibu sebelum pandemi pernah melihat penampilan saya ya, mungkin agak berbeda karena saya dirawat terus oleh Ibu Yus, ininya oleh timnya Ibu Yus. Jadi dan saya merawat diri juga di rumah karena diajarin, sehingga saya bisa merawat diri di rumah dengan ininya baik gitu. Jadi uang yang tadinya saya sisihkan untuk ke salon, ke ini, saya bisa merawat sendiri, jadi jauh lebih murah dan bisa merawat cucu saya. Cucu saya kan sudah beranjak remaja gitu ya. Di rumah saya ini, saya tidak buka salon, tapi buka untuk keluarga saya, untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ilmu pada hari ini bermanfaat semua bagi ibu-ibu semua. Amin. Dan yang penting ibu-ibu bisa membawa ini oleh-oleh untuk ditularkan di organisasi ibu masing-masing. Itu yang sangat penting. Jadi bukan dipendam sendiri, karena kalau ibu sosialisasikan kembali di lingkungan ibu, di organisasi ibu akan mendapat pahala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sati Satyum dan selamat siang. Terima kasih. Adalah sambutan dari Ketua Koani yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini kepada Ibu Dr. Marlinda Irwanti Purnomo, SE MSI. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh pengurus Koani, khususnya Kabid Bidang Tenaga Kerja, ya Mbak Amelia yang hari ini menjadi PIC ya, koordinator untuk kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Ya, Mbak Ratu Dian hadir, Bu Feve Safitri belum kelihatan, Bu Olivia, Bu Damayanti Ada Bu hadir. Ati, kemudian Bu Dina belum kelihatan, Bu Egi, Bu Emma, Bu Kartini, Bu Lili, Bu Lala, ya Pak, atau Bu Ella. Nah, berarti 50% ya yang hadir ya. Korum berarti korum. Kayak anggota dewan aja, emang kebiasaan. Jadi korum. Mengapa itu penting? Karena apa? Walaupun kita sudah mau berakhir masa jabatan, karena akan ada kongres Koani, sebenarnya kita juga tetap harus melakukan aktivitas kegiatan sampai terakhir. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ini para pengurus DP ya. Ada Bu Ratna nih hadir, terima kasih Bu Ratna. Kemudian dari BPJS, Pak Arya, makasih Pak Arya. Dan semua pengurus yang ada di sini saya lihat ini dari Humas. Siap. Waduh, Humas langsung siap pokoknya bidangnya. Ya, ada dari Kesekjenan juga Bu Wit di belakang. Terima kasih Bu Wit, juga Bu Ati. Kalau Bu Ati udah panik laporan tadi, udah kepanitiaan. Kemudian saya lihat dari Yayasan YKAR, terima kasih. Kemudian dari YBDW, dari IHI pasti tidak, karena di Jogja YSD tidak, mudah-mudahan hadir. Kemudian dari Ormas saya lihat hadir juga, alhamdulillah kesini. Ini kalau seragamnya saya paling apal, Al Hidayah. Karena kemarin baru ulang tahun dari Sabtu Al Hidayah 45, selamat ya, dan juga diundang.
Kemudian dari bidang-bidang lainnya, saya pikir hadir juga mungkin dari penglem, HLM, Eko, agama, wah semua hadir di Tekbud, hadir juga, alhamdulillah, jadi semua. Ikatan Bidan Indonesia, terima kasih. Pepabri. Ibu dari Pepabri. terima kasih. Pak Sundan Istri, Al-Wasiyah, WADI, IWAPI, wah terima kasih banyak. KKI, luar biasa. Nah, kita webinar seperti ini, ibu-ibu semua harusnya kita undang dari luar negeri juga. Kalau webinar ya online. Saya kemarin baru pulang dari Cina sekaligus oleh-oleh aja buat ibu-ibu. Saya mengajar ibu-ibu. Saya bisa Mandarin? Aduh, nggak bisa. Saya bisanya ya cuman kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu. Tapi bahasa Cina saya tidak bisa ketika mengajar. Jadi ketika saya ada di Cina mengajar, saya menggunakan bahasa Indonesia dan di screen saya diterjemahkan dalam 135 bahasa lewat artificial intelligence AI. Jadi saya mengajar di mana aja nggak takut Bu. Saya bicara di mana saja tidak perlu takut. Dalam saat itu juga diterjemahkan. Tidak perlu menunggu saya pidato kemudian diterjemahkan. Pidato diterjemahkan. Tidak, langsung muncul dalam screen itu 135 bahasa. Mungkin 1 November nanti saya mau mengajar di Jepang. Jadi kita jadi dosen, jadi siapapun, ya kan? Mau jadi siapapun, kita punya kapabilitas perempuan, ya, punya kompetensi, apakah itu di bidang kecantikan, di bidang apapun, kita bisa share ilmu di seluruh dunia. Kita adalah bagian dari dunia, bukan hanya bagian dari Indonesia. Nah itu yang harus kita sadarkan, bahwa kita ini bagian dari dunia, bukan dari Indonesia saja. Bahwa kita bisa mengencourage perempuan-perempuan lain di seluruh dunia. Gak ada batasnya Bu. Saya gak perlu takut mau diundang ke Afrika, Spanyol, pokoknya semua bahasa. Yang penting saya punya kapabilitas, punya kualitas, punya ilmu, punya kekuatan. Masing-masing punya. Mbak Ratudian hebat di bidangnya, ya kan begitu. Mbak Amel hebat di bidangnya, Bu Ating hebat di bidangnya. Masing-masing kita punya kekuatan. Karena ilmu tidak ada yang sempurna. Biarpun kita sudah guru besar, nanti saya jadi profesor, tetap tidak sempurna. Perlu disempurnakan dengan yang lain. Itulah kekuatan perempuan. Ya, jadi kita memang harus saling mendukung antar perempuan, itu kekuatan. Makanya afirmasi 30% mungkin sampai dunia kiamat juga gak akan selesai. Karena apa? Perempuan tidak mendukung perempuan. Buktinya waktu saya jadi anggota dewan kemarin, pemilih saya 80% laki-laki. Perempuannya kemana? Padahal saya ya pengajian, ke arisan perempuan, kemana perempuan, di mana? Saya nggak usah ngomongin orang, saya membuktikan dengan data indikator. Jadi perempuan kita bicara indikator, kita data, fakta, ilmiah, akademis. Ilmiah dan akademis bukan mercusuar Bu, bukan itu kan omongan orang-orang kampus, tidak. Kowani juga harus diukur indikator keberhasilannya di setiap program kerjanya, termasuk program kerja kita dengan BPJS. Titip salam dari Ibu Ketua Umum, Ibu Dr. Insinyur Kiwo Rubianto yang hari ini ada kegiatan. Pertanyaannya Bu Kiwo, tolong nanti disampaikan Bu Marlinda, bagaimana MOU yang sudah pernah dilaksanakan antara Kowani dengan BPJS tahun 2021, sekarang sudah 2024, 3 tahun. Mohon nanti kita bidang naker juga membuat laporan dan minta laporan kepada BPJS tentang program perisaian itu. Bukan personal Linda, tapi Kowani ibu-ibu ini pemiliknya Pak. Sahamnya 103 organisasi perempuan Pak.
bukan saya. Sahamnya adalah ibu-ibu semua. Gitu. Jadi minta pertanggungjawaban karena mau kongres Pak. Sehingga nanti bisa menjadi laporan pertanggungjawaban dari Kowani waktu kongres. Nah itu mungkin nanti, dan saya mendukung silahkan dilakukan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan yang ke depan bikin grafik timeline metrik kerja, karena kita kan sudah mau berakhir di bulan Oktober ya, November atau Desember ya kalau tidak salah. Kalau bisa memang bisa ditindaklanjuti kepada pengurus yang akan datang. Dan kita tidak tahu juga siapa pengurus berikutnya ibu-ibu ya. Nah itu implementasinya. Jadi seluruh bidang menurut saya ada kabit-kabit yang hadir di sini. Yuk bikin legacy untuk kepengurusan berikutnya. Siapapun nanti ketumnya, siapapun nanti kabitnya, siapapun nanti ketuanya, tapi kita selama ada nama di Kowani ini, mari kita membuat legacy, ya kan? Membuat legacy bahwa kita melakukan beberapa aktivitas yang bisa diberikan kepada anggota berikut. Jadi sebenarnya Pak, kerjasama dengan Kowani ini luar biasa. Tadi 103 organisasi perempuan, 100 juta lebih, tetapi tidak di-on-course dengan baik, tidak diberdayakan dengan baik, tidak ada metrik kerjanya, tidak ada timeline, tidak ada pertemuan secara rutin, sehingga menyebabkan kita sulit untuk bisa melihat di mana keberhasilannya dan apa permasalahannya. 3 tahun, saya nggak setuju kalau Kowani dipersalahkan ya, nggak mau, karena nggak agen-agennya loh, kita nggak mau jadi agent ya. Nah, kita bukan urusan itu ya, pribadi-pribadi masing-masing ya, bukan itu. Tapi sampai hari ini 3 tahun mohon Bu Ketum mempertanyakan soalnya di WA-nya ke saya, karena udah tanda tangan, karena beliau nanti akan mempertanggungjawabkan bulan November, Desember kongres, karena beliau akan selesai. Jadi beliau akan mempertanggungjawabkan kepada 103 organisasi perempuan, mohon dibantu. Itu untuk yang laporan. Kemudian untuk rumah cantik sehat, saya sepakat, mari kita inner beauty, cantik di luar dan cantik di dalam. Nah itulah kekuatan perempuan, gitu ya. Jadi saya nggak setuju kalau perempuan itu hanya cantik di luar tapi nggak cantik di dalam, ya kan? Harus afirmasi 30% sebenarnya kecil. Kalau perempuan milih perempuan, ya pastinya harusnya. Tapi sampai hari ini tidak pernah sampai ke 30%. Perempuannya calon tetap calon. Ya Mbak Ratu Dian, perempuan tetap calon tetap. Calon terus, kan gitu. Dukungan perempuannya rendah. Nah, inner beauty itu juga dari dalam. Ya kan, dari hati dan terpancar lewat muka. Kita harus selalu cantik, setuju. Supaya kita bahagia. Bahagia harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita tidak bisa membahagiakan diri kita? Bagaimana kita mau menghargai orang lain kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menyayangi orang lain kalau kita tidak menyayangi diri kita sendiri? Tidak boleh zalim sama dirinya. Dan begitu ya, tidak boleh kufur terhadap nikmatnya yang diberikan Allah kepada diri kita. Nah, salah satunya kita jaga, kan gitu ya, kita jaga. Kowani, saya kemarin soalnya perbedaan waktu Bu, perbedaan waktu, dan saya itu nggak jalan-jalan Bu, soalnya di Cina itu ngajar dari kampus ke kampus. Ada salah satu di kampusnya Alibaba, Jack Ma. Wah saya nggak takut, biar Jack Ma tuh terkenal, kaya raya, semua. Aduh saya ditemenin robot, dijemput pakai mobil nggak pakai sopir. Bayangkan Bu, saya gitu sampai gini. Izinkan saya diantar kemana, saya suruh berhenti, nggak ada yang diajak ngomong. Ini bagaimana ceritanya ya? Dia pakai buaya ya, nggak bisa WA Bu, di sana WA nggak boleh. Jadi negara benar-benar hadir Bu, nggak bisa kita lihat-lihat gambar nggak jelas, itu nggak mungkin di sana. Di sana nggak boleh, pemerintahnya ya memang dia komunis ya, dia yang hanya boleh ini nggak bisa yang lainnya. Bayar. Kartu kredit itu nggak laku, uang cash nggak laku, pakai Alipay, Alibaba. Jadi saya harus download dulu. Nah,
langsung trut bayar, uang cash enggak, kartu kredit no. Biasa ya. Penduduk 1,5 miliar Cina, nggak macet, nggak ada orang minta-minta, gimana ya ini ceritanya ya. Nggak macet kemana-mana, mobil nggak kedengeran suaranya, motor nggak kedengeran, semua listrik. Hampir semuanya udah listrik, 80% udah listrik, motor, mereka naik sepeda, motor ya, perkembangannya luar biasa. Cina loh, saya dulu bayangin aduh ke Cina, lihat apa, pasti jorok, kotor. Wah sekarang bersih banget Bu, bersih, perkembangan ekonominya luar biasa dengan 1,5 miliar penduduk. Kita 300 juta macet di mana-mana, waduh gitu kan ya, luar biasa. Perkembangan ekonominya juga, tapi kita tetap harus bangga. Saya belajar juga, dan kita pasti suatu saat bisa seperti itu. Karena Indonesia beda. Saya bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, di sana bicara komunikasi budaya, mereka juga bengong. Itulah yang mempersatukan kita. Kalau kita membandingkan dengan Singapura, Malaysia, nggak ada apa-apanya. Itu pulau kecil di Jawa, ya kan? Kita ini 300 juta, berapa ribu suku, berapa bahasa, kita masih bersatu dengan Bhinneka Tunggal Ika biarpun berbeda-beda, punya kekuatan yang luar biasa, ya kan, Pancasila. Jadi saya cerita wayang dan lain sebagainya, ya mereka cinta banget, ya suka banget, nanti datang lagi Bu. Itu karena bidang saya komunikasi, jadi saya bicara komunikasi budaya. Nah mungkin itu ya, mari kita bagian dari dunia. Dan kita nanti akan berdekatan dengan robot hari-hari Bu. Sekarang penyiar TV udah ada robotnya. Di sana saya di hotel-hotel juga ketemunya robot. Yang bersih-bersih robot semua. Udah nggak ada lagi. Mungkin kita nanti juga nggak tahu pembantu rumah tangga ganti robot gitu ya, 24 jam gitu dan lain sebagainya. Tapi anak-anak dan cucu-cucu kita juga akan berkaitan dengan robot. Ya kan? Saya nggak tahu nanti BPJS Ketenagakerjaannya untuk robot seperti apa ya. Karena itu pasti 5 tahun ke depan pasti terwujud. Kita nggak pernah nyangka kita bisa online, ya kan? Kuliah online, anak-anak online, ya kan? Dan kita nggak ada batas antar negara. Kita ngajar sebenarnya juga bisa online. Saya bisa ngajar, undang dosen dari Spanyol, undang dosen dari Inggris, Jepang, semuanya juga bisa, ya kan? Mahasiswa saya juga bisa dari Jepang, dari Kuwait, dari Qatar. Jadi sekarang perguruan tinggi di Indonesia nggak hanya milik Indonesia, milik diaspora yang ada di luar negeri juga. Nggak mungkin bisa ketemu dengan artificial intelligence ya. Jadi pola pikir kita harus berkembang. Organisasi nggak bisa hanya dipikirkan hanya untuk kepentingan sendiri dalam lingkup yang kecil, tapi kita harus lihat dari helikopter view dunia, bagian dari dunia. Perempuan kita adalah bagian dari dunia. Mungkin itu beberapa hal, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka saya buka secara resmi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan demo offline Rumah Cantik Sehat Kowani. Mudah-mudahan dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan rahasia cantik sehat bagi ibu bangsa yang aktif bisa mengencourage kita, memberdayakan kita semua untuk berjuang bagi perempuan Indonesia khususnya dan perempuan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan sudah membuka acara pada hari ini. Baik, kalau begitu kan untuk menyingkat waktu, kita mohon untuk narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan pemaparan materi program selama kurang lebih 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak Arya dan Bu Vina, kami mohon bantuan operator untuk bisa menampilkan slide presentasinya. Selamat siang ibu-ibu. Sebenarnya saya pinter nih di depan ibu-ibu yang luar biasa semua. Jadi yang terhormat Ibu Ketua Umum yang kali ini diwakili oleh Ibu Matinda, juga hormat juga Wasekjen Kuali Ibu Adi.
Saya hormati Ketua Bidang Tenaga Kerja Ibu Siti Amelia. Contohnya sih di Indonesia ini BPJS Kesehatan, betul Ibu. Di Indonesia ini sebenarnya ada 2 BPJS. Mungkin Bu Malika bisa next. Jadi yang pertama yang kita sudah ngetop ya Ibu, itu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu mengurusi tentang kesehatan, program kesehatan warga Indonesia. Berikutnya itu ada kami ibu-ibu yang BPJS Ketenagakerjaan. Program sendiri itu ada 4 ibu-ibu. Nah, saat ini kita mau membahas BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4 segmen ibu-ibu. Pertama penerima upah, yang kedua bukan penerima upah, yang ketiga ada jasa konstruksi, berikutnya ada PMI atau pekerja migran Indonesia. Itu yang untuk TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri. Nah, untuk program pertama dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada JKK ibu-ibu. JKK ini jaminan kecelakaan kerja. Jadi singkatnya, apabila pekerja, dan ini pekerja atau yang oleh organisasi ya bisa juga melakukan pekerjaan misalnya dari rumah terus ke kantor, di tempat kerja untuk aktivitas, kemudian sampai dengan pulang balik ke rumah itu jika terjadi resiko akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya ini untuk skema jika terjadi kecelakaan kerja. Jadi apabila terjadi kecelakaan kerja, pastikan diperlukan pengangkutan. Pengangkutan itu bisa melalui darat, laut maupun udara. Misalnya ya, tadi kecelakaan kerja di jalan terserempet oleh truk itu kan perlu ambulans. Ambulansnya itu kita cover maksimal di 5 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Nah berikutnya untuk laut, apabila misalnya ya dulu saya pernah ditempatkan di Kalimantan dulu, itu kan di pulau-pulau memang kurang memadai itu untuk perawatan kesehatannya. Jadi apabila terjadi resiko kecelakaan kerja dibutuhkan pengangkutan melalui kapal laut, kita tanggung sampai dengan 2 juta rupiah. Begitu juga jika memerlukan menggunakan pesawat terbang, kita cover sampai dengan 10 juta rupiah. Nah berikutnya setelah dibawa diangkut di rumah sakit itu untuk ada biaya pengobatan dan perawatan itu free sampai dengan sembuh. Jadi contoh sampai sekarang ada di Riau. Di Riau itu ada tenaga kerja keserempet truk. Kalau asuransi kan memang mencari profit ibu. Nah kalau kita karena ditugaskan oleh pemerintah saat ini kita langsung dibawa presiden ke organisasinya. Jadi untuk limit apabila terjadi kecelakaan kerja tidak ada. Kita tanggung sampai dengan sembuh sesuai dengan indikasi medis. Jika memerlukan sampai sekarang contoh yang tadi saya contohkan 8 miliar kita cover. Nah berikutnya ada santunan tidak mampu bekerja. Jadi memang contohnya tadi tenaga kerja yang sudah mengalami kecelakaan kerja, dia kan tidak bisa bekerja. Untuk 6 bulan pertama kita bayarkan upahnya full sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada kita. Jadi bukan upah yang diberikan oleh perusahaan, karena biasanya kan suka ada beda-beda ya ibu-ibu. Misalnya perusahaan melaporkan ke kita 2 juta, tapi ternyata gaji sebenarnya itu 6 juta gitu. Jadi yang kita berikan itu yang 2 juta itu yang dilaporkan kepada kita. 6 bulan pertama kita berikan 100%, 6 bulan kedua juga 100%, untuk di tahun berikutnya turun 50%. Kita berikan apabila sudah memasuki usia pensiun. Mungkin itu sih ibu program-program dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan ibu kalau ada yang belum jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Pak tanya Pak. Saya Ibu Rosmiati dari perwakilan dari Pepabri. Ya. Terima kasih, sebetulnya suara saya cukup jelas, cukup kencang. Jadi saya dari sejak awal
kan sebagai pegawai negeri istilahnya. Itu kan dulu saya mendapat askes. Nah, kemudian ada perubahan pergantian BPJS. Saya pernah ke BPS tapi nggak perlu diganti, nggak apa-apa Bu gitu. Nah, terus statusnya sampai sekarang pengembangannya bagaimana Pak? Saya sudah terima asuransi pensiunnya sudah. Nah, tetapi tiap bulan kan masih tetap dipotong. Itu saja pertanyaan saya. Untuk pengembangan seterusnya bagaimana mengenai BPJS Ketenagakerjaan itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemegang BPJS Ketenagakerjaan dan sudah selesai karena sudah ada pemutusan kontrak. Itu biasanya prosesnya berapa lama ya? Karena kemarin saya nggak ikut rombongan, jadi saya tertinggal. Saya coba nyari mandiri. Nah, kemarin itu sempat tidak bisa akses. Persyaratan sudah saya siapin gitu ya, misalnya tabungan ini dan itu. Apakah itu langsung pencairannya ke rekening atau kami dipanggil? Jadi itu saja. Untuk persyaratan sih ada beberapa yang agak kesulitan, misalnya foto selfie kan ada salah satu persyaratan ya. Jadi saya sedang coba memasukkan itu. Nah, prosesnya itu berapa lama pencairannya? Nah, yang kedua, saya ini kan sebelumnya ada terkait dengan BPJS Kesehatan nggak? Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, saya pertama memang masuk askes. Maksudnya pengembangan selanjutnya bagaimana? Karena sampai dengan saat ini meskipun saya belum berubah menjadi BPJS, tetapi tetap dipotong terus pensiun saya. Baik, terima kasih Bu Rusmiati pertanyaannya. Ini juga sekalian menjelaskan Ibu-ibu. Jadi dulunya ada dua kan untuk kesehatan, PT Askes, dan kami itu dari Jamsostek. Oh, Jamsostek. Jamsostek, itu mungkin lebih familiar dengan Jamsostek. Ya. Nah, kami itu sebenarnya sama dengan Jamsostek, cuman waktu itu di tahun 2014 dari pemerintah karena dibentuk badan ya, dua badan, yang satu dari Askes sekarang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Nah, kami dari Jamsostek kami bertransformasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang Ibu tanyakan tadi Askes Ibu, itu mungkin dari BPJS Kesehatan Ibu. Oh, jadi nggak tergabung dengan itu Ketenagakerjaan? Dari Askes kalau kartunya itu mungkin masih berlanjut di BPJS Kesehatan Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Selanjutnya. Iya, Ratu, iya. Saya nggak bisa mendownload karena kan dikirimnya pakai PDF. Nah, ketika kalau kartu kesehatan kan saya dapat begini gitu ya. Kartu BPJS Ketenagakerjaan itu kan ribuan. Jadi ketika saya ngedownload, diminta lagi masuk ke sini agak kesulitan karena diminta PDF berapa giga gitu, MBF. Nah, itu bagaimana? Dari tadi saya ada kesulitan. Terima kasih Bu izin menjawab ya kayaknya untuk pertanyaannya. Jadi Bu terkait saldo jaminan hari tua yang belum bisa diklaim seperti itu ya Bu istilahnya. Untuk JO-nya sudah download aplikasinya belum? Udah ya. Aplikasi JO-nya sudah download. Nah, itu nanti jadi untuk tata cara PM di KPU itu sekarang ada beberapa metode Bu. Yang pertama online, dan online itu terbagi menjadi dua. Jadi online yang lewat aplikasi JO, yang kedua lewat website lapak asing. Betul. Yang pakai asing saya. Lapak asing ya, betul. Nah, itu nanti Bu untuk pengeklaman melalui lapak asing memang diminta nomor KPJ. Nah, dan kartu ya Bu ya, kartu digital misalnya. Untuk kartu digitalnya itu bisa di-download di JO dulu Bu. Di aplikasi JO. Sesuai nomor itu. Betul, ya. Jadi Ibu nanti download aplikasi JO, di sana registrasi seperti biasa. Betul, dari HP. Nanti ada menu yang kartu digital. Untuk kartu digitalnya bisa Ibu share Di salah satu perusahaan itu. Nah, apa upaya hukum dari kami? Jadi di BPJS Ketenagakerjaan sendiri sekarang sudah ada wasrik, pengawasan dan pemeriksaan. Itu ada unit kerjanya sendiri. Mereka tugasnya itu untuk menertibkan yang seperti tadi Ibu sampaikan itu Bu. Dan tentunya kami juga bekerja sama saat ini dengan tadi Ibu Disnaker Ibu. Disnaker, Kemnaker itu.
kami bekerja sama jika memang ada laporan gitu kan. Tim Wasrek sendiri pun juga setiap harinya mencari gitu kan di data-data kami mana yang nggak tertib gitu Bu. Nanti kita bekerja sama dengan Disnaker, kita akan mengunjungi perusahaan tersebut, kita tanyakan kenapa nggak didaftarkan sesuai upahnya, atau misalnya ada beberapa orang yang nggak didaftarkan, kita pertanyakan hal itu, bekerja sama juga dengan Disnaker. Nah, jika memang nanti tetap bandel gitu Bu, kita juga bekerja sama dengan kejaksaan. Tuh. Jadi sudah ada juga di kami dipanggil oleh kejaksaan mempertanyakan hal tersebut. Nah biasanya sih setelah itu karena kejaksaan ya perusahaan jadi agak lebih takut lah gitu kan misalnya. Nanti mereka akan berusaha mendaftarkan sesuai dengan upah mereka. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Itu bagaimana penghitungan ininya, besarannya, dan juga bagi BPJS bukan penerima upah. Apabila dia ibu rumah tangga yang tidak mempunyai upah, bagaimana? Ada pertanyaan lain mungkin Bu, nanti biar atau yang berkaitan satu kali lagi mungkin ya pertanyaannya, nanti biar kita jawab dulu ya Bu. Saya dulu Bu, apa? Saya dulu ya Ibu. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, nama saya Fitri dari Dian Kemalang. Saya ingin menanyakan siapa aja peserta BPJS Ketenagakerjaan, apakah perorangan ada, kemudian iurannya melalui apa, kemudian untuk pembantu rumah tangga apakah bisa masuk sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian iurannya kalau memang ada masuk, kemudian iurannya apakah majikannya yang bayar atau dia sendiri yang bayar. Saya kira cukup sekian. Izin ya Bu ya, langsung dua pertanyaan dulu. Kebetulan ini pertanyaannya lumayan berkaitan Bu. Jadi tadi yang pertama Ibu menanyakan terkait program jaminan kehilangan pekerjaan ya Bu ya. Sama jaminan pensiun ya, betul ya. Dan itu dikhususkan untuk tenaga kerja seperti apa gitu. Terus yang kedua juga tadi Bu Insti menanyakan juga terkait kepesertaannya siapa aja, untuk pembayaran dunia bagaimana. Jadi untuk kepesertaan di kami Bu dari BPJS Ketenagakerjaan kita itu kepesertaannya dibagi menjadi beberapa. Jadi ada yang kepesertaan tadi program penerima upah yang pertama itu dikhususkan untuk tenaga kerja atau karyawan-karyawan yang memang beliau-beliau ini bekerja di bawah suatu lembaga ataupun di bawah suatu badan usaha seperti itu. Seperti misalkan ada karyawan pabrik atau misalkan guru-guru yang ada di sekolah seperti itu, karyawan bank. Nah itu masuknya kategori yang penerima upah Bu. Lalu ada juga yang kita lindungi yaitu sektor atau segmen di bukan penerima upah. Nah ini yang bukan penerima upah ini adalah sektor informal ya Bu ya. Jadi istilahnya dia tidak berada di bawah suatu lembaga atau badan usaha, tapi beliau ini bekerja untuk dirinya sendiri. Seperti tadi misalkan ada asisten rumah tangga gitu ya, tukang ojek, pedagang kaki lima gitu, atau misalkan bahkan dokter pun itu bisa dikategorikan sebagai yang tenaga kerja informal seperti itu. Nah terus kita juga ada yang melindungi Bu terkait tenaga kerja yang berada di bawah suatu badan usaha tapi pekerjaannya itu dalam misalkan pembangunan gedung seperti kontraktor seperti itu ya Bu ya. Nah itu beda lagi untuk perlindungannya. Kita melindungi di segmen berarti jasa konstruksi gitu. Nah itu nanti iurannya pun akan berbeda ya Bu ya. Setiap sektor informal itu dapat perlindungan kecelakaan kerja, kematian sama hari tua. Untuk pensiunnya dan JKP-nya itu nggak dapat gitu. Nah lalu yang jasa konstruksi juga itu dia hanya 2 perlindungan, karena kan untuk pekerja proyek ini sifatnya borongan, sifatnya sementara ya Bu ya. Jadi kita hanya memberikan perlindungan aja terkait kecelakaan kerja dan kematian. Begitupun dengan yang PMI tadi gitu ya. Jadi tidak dapat jaminan pensiun.
seperti itu. Izin menjawab pertanyaan yang pertama ya Bu, tadi ditanyakan terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk tata caranya mungkin ya Bu ya, untuk iurannya pun seperti apa. Nah jadi untuk pesertanya Bu, itu kita juga di sektor atau di segmen penerima upah itu ada beberapa persyaratan juga yang harus dimiliki oleh tenaga kerjanya. Dan untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah sistemnya otomatis dari sistem kami. Jadi tidak bisa memilih nih, dan kalau misalkan badan usaha yang sudah mengikuti program lengkap sampai dengan jaminan pensiun, itu otomatis tenaga kerjanya atau karyawannya mendapat perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan gitu. Nah, yang pertama untuk syarat tenaga kerja ini eligible atau mendapatkan hak ya untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, pertama itu pesertanya adalah warga negara Indonesia gitu. Jadi kalau WNA itu belum bisa mendapatkan JKP ini. Terus yang kedua, pesertanya ini berusia mencapai atau belum mencapai 54 tahun. Jadi kalau pada saat program JKP ini ada, pesertanya masih di bawah 54 tahun, itu dia berhak mendapatkan atau eligible mendapatkan program JKP. Lalu yang paling penting ibu-ibu ini untuk jaminan kehilangan pekerjaan, kalau misalkan karyawan yang bekerja di bawah badan usaha atau instansi, statusnya ini harus PKWT gitu ya. Harus betul. PKWT itu yang pekerja waktu tertentu itu loh Bu. Ya, sama yang misalkan karyawan kontrak gitu, atau misalkan pekerja yang tetap. Nah, ini sama dengan bidang kesehatan, bekerja sama dengan pelatihan, keagamaan, kemudian nanti pendidikan dan pelatihan ya. Karena Rumah Cantik dan Sehat bukan saja kita tahu tentang perawatan, tapi kita juga tahu bagaimana kita bisa mendapatkan uang ya. Untuk bisa mendapatkan uang, kita perlu ada skill, keterampilan yang diajarkan. Kemudian kita juga punya mindset yang kita harus punya. Selain itu kita akan diajarkan bagaimana leadership seorang perempuan pengusaha. Ya, itu tema yang kedua. Tema yang ketiga, sebuah program yang akan mentransformasi kehidupan ibu-ibu. Sebelum saya ada di Kowani, Rumah Cantik ini, saya sudah 16 tahun membina ibu-ibu. Kita punya satu komunitas ya, bagaimana menjadikan ibu-ibu yang tidak punya aktivitas kerjaan jadi punya aktivitas yang bisa menghasilkan ya. Karena sekarang terus terang satu mata pencarian gak cukup, betul ya Bu? Semuanya naik, betul nggak Bu? Betul. Ya, naik, gula naik, ongkos naik, ya kan? Harga baju naik, harga makeup naik. Yang turun apa Bu? Air mata. Benar ya Bu? Nah itu kenapa kita berupaya bagaimana ibu-ibu ini bisa menjadi skoci ya, skoci untuk bapak-bapak. Yang pada akhirnya komunitas saya Bu, mulainya dari skoci, mulainya tambahan, tapi bisa menjadi mata pencarian utama. Ya itu alhamdulillah. Jadi saya punya komunitas itu mulai dari yang nggak mengerti, yang nggak bisa apa-apa, yang tidak sekolah, yang sekolahnya tinggi, itu pun bisa kita ajarkan ya. Dan kita mentransformasi dari yang tadinya Bu, saya punya komunitas ini nanti sekali-sekali kita bisa datangkan. Kita seminar webinar ada 8 series, baru 2 kali, nanti tanggal 18 yang ketiga ya. 2 kali webinar, 1 kali offline. 2 kali webinar, 1 kali offline kita akan lakukan Bu. Mudah-mudahan nanti di Kowani kita akan bisa membentuk satu komunitas ibu-ibu yang cantik, sehat, awet muda, sejahtera, makmur, dan membawa Indonesia jaya. Betul nggak Bu? Amin ya Bu, amin kan? Next. Yang teksturnya juga lebih halus. Jadi bukan itu yang matanya juga ya. Kalau di senyum tuh kan senyum matanya yang ini udah mulai ada ya, halus, lembut.
baik Yang ini tiap dari ibu ini kan yang sebelah kanan boleh lurus ibu. Yang sebelah kanan yang udah diterima, yang ini belum. Ini kita bisa lihat dari kerutannya aja. Dari kerutannya itu kalau yang ini masih agak dalam, kalau yang ini udah lebih pudar. Terus di dagunya di bawahnya ini, yang ini masih agak turun, yang ini udah lebih naik. Terus teksturnya juga kelihatan ini udah lebih halus. Dan kalau misalkan ibu bisa pegang sendiri, yang ini dia lebih halus gitu. Dan pori-porinya juga ini udah lebih udah kelihatan. TikTok Bu, siaran langsung. Ini contohnya Siaran langsung. yang sudah pakai sekitar 3 tahun. Yang dulu muka saya sangat kering, sekarang muka saya jadi cerah. Oh, mantap. Walaupun umur sudah Itu banyak. kelihatan Bu, halus. Tapi Glowing. Glowing. Iya. Ibu udah? saya tidak. Belum beli. Belum. Ibu maaf. Ya, ini ada hadiah dari Rumah Cantik dan Sehat Wani untuk ibu-ibu yang tadi bersedia jadi model. Silakan Ibu diterima. Boleh diabadikan. Ini siaran langsung loh, live di TikTok nih. Iya. Ini langsung di TikTok nih. Saya dapat nggak Bu? Kowani. Boleh nyuntik. Ini beliau Bu sebagai ini. 1, 2, 3 lagi. 1 lagi. Ya. Makasih. Ibu-ibu sebentar dong, ayo dong jadi buat laporan belum Bu. Oke. Lagi ibu-ibu. Ini TikTok langsung nih live. Ibu masih ada hadiah lagi, jadi silakan kembali nanti ke tempatnya masing-masing. Mbak nggak ikut demo? Hadiah menarik untuk ibu-ibu Ini TikTok nih langsung live. dari Rumah Cantik dan Sehat Wani. Sekali lagi. Salam sehat, salam sehat. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya Ibu ya. Salam dana ya. Terima kasih. Masih ada sedikit lagi, ya. Materinya belum selesai Ibu, masih ada hadiah menarik. Ini yang ulang tahun nih. Jadi buat ibu-ibu Yang ulang tahun. Ini siaran langsung TikTok. ini sampai selesai akan ada hadiah menarik ya. Kita lanjut. Mana makan-makan dong? Pestanya gimana? Sehat zaman Kebetulan now. kita lagi ikut apa tuh acara di Gimana Rumah caranya Bu? Cantik, Ibu Wani, persyaratan ya, untuk sama hidup sehat. apa tuh BPJS Itu Kesehatan. adalah yang pertama makan sehat. Udah tahu ya Bu? Jadi nggak ada ini, nggak ada persiapan. Maaf ya. Yang penting sehat semua. Sehat ya, panjang usia. Yang perut, ya. Tangannya begini. Ternyata dia habis tuh. Dan akhirnya saya kerjakan selama 3 hari. Akhirnya saya nungguin dia. Ride saya mundurin untuk pulang ke Jakarta. Dan itu juga lumayan gitu tulisan. Akhirnya sekarang sudah bagus. Dan satu lagi Bu, kan banyak itu sekarang perut yang pada ini ya. Lambir. Nah, itu juga ada sekolahnya di sini. Itu hanya pakai alat ini. Ibu kerjakan selama 5 hari, setiap hari 5 menit. Itu dalam 5 hari lumayan kok susut. Waktu itu saya 3 hari itu saya ukur sudah susut hampir 8 cm, jadi lumayan ini minyak. Tapi kita juga harus jaga makan juga, tidak makan goreng-gorengan yang gitu.
banyak sih ilmunya tadi banyak di rumah cantik itu, dan kami bersedia diundang atau ibu datang ke sini. Dan itu saja yang saya sampaikan. Cik Amel. Kita tutup sampai di sini ya ini. Nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa, jangan segan-segan untuk japri saya maupun japri ibu Amelia. Dan mudah-mudahan di periode yang akan datang kami masih bisa berbagi di sini dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan masih bisa tetap dikawal. Itu saja, monggo saya serahkan. Mari kita berikan apresiasi untuk para narasumber dan tim Demo RCS yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih bagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua ya, Ibu-ibu. Amin. Juga tidak lupa apresiasi untuk para peserta yang masih semangat dan bertahan sampai akhir sesi demo ini. Baik. Mari sebelum kita menutup acara, kita menyanyikan lagu Mars hari ini. Merdeka melaksanakan dharma, berlambang tekad kaum wanita, bahu-membahu dengan kaum pria, mencapai kemerdekaan bangsa, mempersiapkan generasi muda jadi penerus perjuangan bangsa. Bulan Desember 2022 tahun 2008, Power Persatuan Wanita Indonesia meningkatkan peran wanita jadi tekad kita, menjadi mitra sejajar pria dalam pembangunan bangsa. Ini lagi error, nanti kalau itu saya kirim deh. Merdeka melaksanakan dharma, berlambang tekad kaum wanita, bahu-membahu dengan kaum pria, mencapai kemerdekaan bangsa, mempersiapkan generasi muda jadi penerus perjuangan bangsa. Bulan Desember 2022 tahun 2008, Persatuan Gerak Wanita Indonesia, meningkat peran wanita jadi tekad kita, menjadi mitra sejajar pria dalam pembangunan bangsa. Hari Ibu Indonesia, pembangkit juang kita. BPJS Ketenagakerjaan dan demo offline Rumah Cantik Sehat Wani mewakili panitia kegiatan pada hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus apabila terdapat kekurangan dari pihak kami selama acara berlangsung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada waktu dan kesempatan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan dharma.